Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Iba nahnu nastamir ila hadzal video li innani ana fi qismi ta'lim al Arabiyah li annana ana la ahfaz di ilmi ta'lim al Arabiyah bal ana lakin al-bahas al-bahas al-falasifa al-Gharbiyah. Nah, di versi Indonesia mengatakan bahwa terjemahan dari Al-Lughatul Arabiyah adalah bahasa Arab, dan yang mana dulu sekitar 2300 tahun yang lalu kita akan menunggu sosok Aristoteles adalah lanjutan atau transisi dari zaman Platonian yang di sini digagas dalam proyek berupa Platonian Project ini agar supaya teman-teman tahu secara sekilas bagaimana perjalanan sanad keilmuan ataupun epistemologi dari kebijakan tersebut. Nah, pertama-tama kita harus mengucap rasa syukur yang lebih dalam tentunya dengan rasa refleksi diri terhadap diri kita, yang mana saat ini kita masih diberikan nafas. Ya, mungkin nafas itu adalah satu bulan nafas yang memang menggantarkan kita untuk tidak mati di hari ini. Yang kedua yakni salawat serta salam semoga tersampaikan kepada entitas kita yang mana Rasul kita yakni Muhammad alaihi salatu wassalam, penyampai risalah yakni risalah yang akrab kita rangkul atau akrab kita gunakan sebagai risalah Al-Qur'an dalam tradisi kita Islam. Oke teman-teman, jadi di intronasi kita pada malam hari ini ya, latar tempatnya kita malam karena sengaja saya tidak menutup kemungkinan bahwa pagi masih tidur ya. Karena waktu di malam hari adalah kiranya waktu yang cocok untuk membahas fan ilmu, apalagi fan ilmu dari filsafat ini sendiri. Oke, kita masuk ke deskripsi bagian. Pernahkah kalian merasa udah membeli sesuatu hal yang baru atau mungkin HP baru, bulan depan keluar merek yang lebih ternama atau merek yang lebih memuaskan daripada tahun lalu atau yang pernah kita beli? Oke, rasanya pengen lagi tuh kita membeli atau namanya nafsu yang dimiliki oleh seorang human atau manusia. Nah, atau dapat promosi jabatan, senangnya cuma seminggu, setelah itu tidak nyaman dengan implikasi dan juga implementasi secara jabatan itu sendiri. Nah teman-teman perlu diketahui juga gitu, kita hidup di zaman dimana lebih dianggap lebih baik pressure, tapi 2300 tahun yang lalu itu ada subjek atau orang tokoh Yunani yang sadar kalau pola ini yang nggak akan bikin kita bahagia loh. Karena apa? Namanya juga Bung Aristoteles ini mengatakan bahwa hari ini kita dihadapkan dengan masyarakat society 5.0, yang mana masyarakat dengan inklusivitas, masyarakat yang akrab dengan gawai, dan masyarakat yang akrab sehari-harinya menyentuh internet, yang mana efek ketimpangan dari mengkonsumsi internet terlalu lama itu membuat salah satunya secara psikologis otak kita mengalami satu fenomena burnout, yang mana penyakit ini mudah diderita di kalangan Gen Z. Percaya tidak percaya, bukti semakin nyata, semakin cangar jadi saksinya. Salah satu pemicu hal negatif yang terjadi, pikiran-pikiran negatif yang seharusnya tidak terlintas di pikiran malah justru lewat juga tidak terpikirkan. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Hari ini kita akan membahas juga tentang Mbah Aristoteles. Itu dulu pernah bilang tujuan akhir manusia itu bukan cuma hedonia atau mindset kesenangan. Sesaat kayak makan mie ayam biasanya diberi food kesalahan dari Allah itu kayak makan itu, nah atau foya-foya sedemikian rupa lah, entah euforia atau apapun itu. Tapi eudaimonia sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan,
tapi aslinya lebih ke hidup yang bermakna atau mengaktualisasikan diri lewat sesuatu yang baik, sesuatu yang diperoleh dari hasil belajar, atau sesuatu yang kiranya bisa didapat lewat diskusi dari kita. Nah, bayangkan, oke, kita di sisi imajinasinya, kalian itu kayak pohon yang sehat itu bukan cuma pohon yang daunnya rimbun, namun pohon yang berbuah sesuai kodratnya. Manusia menurut Aristoteles adalah makhluk rasional. Jadi kita mencapai eudaimonia itu kalau kita menggunakan akal budi kita untuk melakukan hal yang benar. Jadi bagaimana? Pertanyaannya adalah are you flourishing or just surviving? Apakah kalian benar-benar hidup atau cuma numpang lewat? Ya. Kemudian terus gimana ya caranya menurut Mbak Aristoteles? Ia berkata dan memberi satu hal yang sangat klasik, teori klasik, dan menawarkan sebuah gagasan yang paling ikonik pada saat itu, the golden mean, atau jalan tengah, keutamaan virtue itu ada di tengah-tengah dua ekstremisme. Contoh soal keberanian. Indikator keberanian bisa diperoleh dengan kosakata berikut. Ada kosakata kurang, banding penakut, lebih banding nekat atau konyol. Tengah, virtue banding berani, tahu kapan harus maju, tahu kapan harus berhati-hati. Begitu juga dengan gaya hidup. Aristoteles nggak bilang kita harus miskin, dia bilang kebahagiaan butuh sumber daya, tapi kita harus menghindari ekstremisme tamak dan ekstremisme pelit. Nah, variabel demikian ambil jalan tengahnya yang bersifat fungsional. Oke, jadi kemudian yang bisa kita ambil sehingga video ini dapat disaksikan, esensi dari isi tersebut adalah monolog ini bukan buat menggurui kita atau lebih-lebih memberikan kita sebuah alur jalan cerita ya, lebih ke kayak spoiler kehidupan, ananging atau namun buat mengingatkan kita sering ngejar barang tapi lupa ngejar karakter. Kita fokus nambah harta tapi lupa nambah bijaksana. Mbah Aristoteles juga ngajarin kita kalau keutamaan itu dibentuk dari kebiasaan. Kamu adalah apa yang kamu lakukan berulang kali, bisa masuk ke ranah konsistensi. Nah, kalau mau bahagia, biasakan berbuat baik, biasakan berpikir rasional, biasakan hidup di jalan tengah. Kalau di Mu'tazilah dinawarkan al-manzilah bainal manzilatain, adalah jembatan di antara dua jembatan. Kemudian di Aswaja sendiri menjawab dengan pun kanan tapi pun ekstrem kiri. Nah, di modul anda semua ya sahabat, ini sudah ditekankan berbagai macam pedoman atau berbagai macam paradigma tawaran yang mana di situ bisa digunakan untuk instrumen kita berbuat bijaksana. Apalagi di era video seperti ini, nyatanya kita lebih cepat ke AI daripada ke manusia itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatkah gambar orang di dalam ini sedang mempresentasikan hal yang berhubungan dengan prolog bertema Aristoteles, cerita berdasarkan biografi Aristoteles itu sendiri, serta buatkan dialog yang nyata dengan filsuf tersebut menggunakan media ini.